Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nidda lahu wa la mathila lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Imam Syafi'i yang Allah muliakan karenanya, alhamdulillah, marilah kita awali majlis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya, sehingga hingga detik ini Allah berikan kesempatan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, di mana mungkin di sana ada teman kita, karib kerabat kita, atau bahkan mungkin orang yang kita cintai terkena futur, rasa malas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya rajin beribadah, rajin hadir di majelis ilmu, akan tetapi kini semakin jauh, semakin menghilang. Maka nikmat taufik dan hidayah adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat berharga. Kalau kekayaan, jabatan, harta, tahta, dan wanita itu nikmat Allah, namun Allah memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki, tidak memandang mau itu muslim maupun kafir, mau taat maupun ahli maksiat, Allah berikan. Akan tetapi nikmat taufik dan hidayah Allah hanya berikan kepada siapa yang Allah cintai. Maka marilah kita jaga nikmat ini dengan terus meningkatkan rasa syukur kita, dan kita pergunakan nikmat ini sebaik mungkin. Sebagaimana pesan Ibnu Umar radhiyallahu taala an, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Beliau mengatakan, jikalau engkau sedang di waktu pagi, jangan tunda amal soleh hingga waktu sore. Gak apalah, malam ini gak hadir, masih ada malam minggu depan. Gak apalah, hari ini gaib dulu, jadi makhluk gaib. Minggu depan masih ada, insya Allah. Jangan ditunda. Jangankan minggu depan, kalau kita mendapati kebaikan di pagi hari, jangan ditunda ke sore hari. Siapa yang jamin hidup ini? Apalagi pekan depan, siapa yang jamin kita umur panjang? Kemudian kata beliau, jikalau kita berada di sore hari, jangan tunda amal soleh hingga esok hari. Dan ambillah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi mumpung sehat, kita pergunakan untuk taat. Dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Mumpung kita masih diberikan nyawa, bisa bernafas, kita gunakan dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan melanjutkan majelis kita, pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin
Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang syahwat kemaluan. Dan kita sudah jelaskan dua faedah dari syahwat kemaluan tersebut ada pada diri manusia. Oleh karenanya Islam tidak mengajarkan untuk mengkebiri syahwat tersebut karena faedah yang besar di dalamnya. Siapa yang ingat dua faedah apa yang terkandung dalam syahwat kemaluan? Yang pertama, menjaga keberlangsungan manusia. Ya. Dengan syahwat tersebut kita memiliki anak yang dengannya manusia terus ada sampai sekarang, dan alhamdulillah makin bertambah dan terus bertambah. Bahkan Rasulullah akan berbangga kepada mereka yang memiliki banyak keturunan. Inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga-bangga dengan kalian yang banyak anaknya di hadapan umat-umat yang lain. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah, menyalurkan syahwat kita kepada yang halal. Tapi menikah dengan wanita yang bagaimana? Wanita yang al-wadud al-walud, yaitu wanita yang penyayang dan wanita yang subur. Kemudian faedah yang kedua, apa itu? Iya, mengetahui kelezatan di dunia sehingga kita kiaskan dengan kelezatan di akhirat. Dan tentunya kelezatan di akhirat lebih nikmat lagi. Ya, kita saja jikalau bertanya kepada teman kita, gimana? Enak gak nikah? Nyesel kan gak dari dulu? Ya, gak enak nikah. Kenapa gak dari dulu saya nikah? Ternyata enak. Nah, dengan kenikmatan tersebut, kenikmatan menikah itu kita gunakan untuk mengukur atau mengkiaskan dengan kelezatan dan kenikmatan yang akan diperoleh oleh ahli surga di akhirat. Yang jikalau di dunia kita bisa merasakan nikmatnya ya berhubungan intim dengan istri kita, padahal cuma satu. Mau izin nikah lagi nggak dikasih izin. Itu kita Masya Allah enak. Apalagi di akhirat, yang kata Nabi kita SAW, ahli surga itu akan memecahkan keperawanan 70 bidadari. Ya, jadi bapak-bapak yang cita-citanya belum tercapai hingga detik ini untuk poligami, tenang. Di surga insya Allah bapak poligami. Bahkan tidak hanya 4, bahkan 70 bidadari. Bidadari surga Pak, bukan bidadari turun dari sawah. Bidadari surga yang kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keindahan dan kecantikannya, tulang sumsumnya itu terlihat, saking beningnya, good looking, saking indah dan cantiknya. Bahkan tidak hanya itu, ketika kita di dunia berhubungan intim dengan istri kita, kita sudah merasakan kenikmatan. Padahal kekuatan kita cemen. Bang, cuma segini bang. Ya kan? Cuma beberapa menit. Tenang, di akhirat ahli surga akan memiliki kekuatan 100 laki-laki. Berapa banyak Pak? 100 laki-laki, nggak perlu obat kuat. Ya, Bapak jadi Superman walaupun di dunia cemen. Ya, memiliki kekuatan 100. Bayangkan. Jadi apa yang ada di dunia itu hanya secuil dari gambaran kenikmatan di surga yang tidak ada apa-apanya. Nama boleh sama, akan tetapi di akhirat lebih agung, lebih nikmat,
lebih dahsyat lagi. Di dunia ada khamr, di akhirat ada khamr. Di dunia ada madu, di akhirat ada madu. Di dunia ada susu, di akhirat ada susu. Di dunia ada bidadari, walaupun turun dari sawah, Pak. Di akhirat ada bidadari, tapi keindahan dan kenikmatan di akhirat tidak ada bandingannya. Walaupun cuma nama yang sama dengan yang ada di dunia. Itu hanya untuk apa? Mendekatkan kita memiliki gambaran terhadap kenikmatan surga, yang dengannya insya Allah kita akan mudah untuk taat. Oh, seperti ini ya kenikmatan begini dan begitu. Apalagi di akhirat, sehingga dia termotivasi untuk apa? Beribadah. Karena ya, sebab kita masuk surga adalah dengan amal soleh kita. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu adalah surga yang kalian diberikan surga disebabkan amal soleh kalian. Amal soleh kita tidak bisa membeli surga, Pak. Tapi dengan amal soleh, insya Allah membawa kita masuk surga. Itulah maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya kalian masuk surga bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat Allah. Maksudnya adalah surga itu nggak bisa ditukar dengan amal soleh kita, nggak seberapa, ya, nggak seberapa, amal kita sedikit, terkadang kurang sempurna, kurang di sana sini. Terkadang kita banyak maksiatnya, mungkin belum bertobat darinya. Akan tetapi lihat, karena rahmat Allah, Allah izinkan kita untuk merasakan kenikmatan surga. Akan tetapi amal soleh adalah sebab yang jikalau orang beramal soleh, insya Allah Allah akan mudahkan kita apa, Pak? Masuk surga. Ya. Jadi kalau kita sudah merasakan sampelnya kenikmatan di dunia, yang dengannya kita mengkiaskan dengan kenikmatan di akhirat, insya Allah kita bakal lebih termotivasi, kita lebih terdorong, kita lebih kangen dengan kenikmatan surga. Akhirnya apa? Maksiat-maksiat lewat, Pak. Ya. Ada wanita penggoda, Mas mampir Mas, 200.000 aja Mas. Ya, mohon maaf, saya ingin daripada saya meladani kamu dengan perkara yang haram, zina, mendingan saya menjaga diri saya agar bisa mendapatkan bidadari surga. Mas, nyekek botol dulu Mas, biar fly, ya kan, biar masalah ringan hilang. Mohon maaf ya, di akhirat khomer lebih nikmat, bahkan sungai khomer namanya. Kata Allah, fiha anharu min khamrin ladzatul lisyaribin. Di dalam surga ada sungai khomer yang lezat. Kalau khamr di dunia memabukkan, panas, nggak enak. Bapak pernah tahu khamr? Konon katanya seperti itu. Nah, kita tinggalkan. Aku lebih ingin meminum khamr di surga. Begitu Bapak. Jadi insya Allah maksiat pun jadi lewat. Ya. Kemudian Syekh melanjutkan, idza lam turadda hadhihi syahwat ila al-i'tidal, akan tetapi jikalau syahwat ini, syahwat kemaluan ini tidak dikendalikan, tidak dikembalikan kepada ya keseimbangannya, kepada jalan lurusnya, maka akan mendatangkan berbagai macam penyakit dan kerugian dan mafsadat yang banyak. Ya. Kita bisa lihat
ketika kita tidak menjaga kemaluan kita di dunia, apa yang terjadi, Pak? Mendatangkan kekacauan dalam kehidupan kita, kerusakan dalam rumah tangga kita, ya, penyakit berbagai macam. Banyak rumah tangga karam karena kasus perselingkuhan. Banyak orang-orang terkena penyakit yang belum ada obatnya gara-gara perzinahan. Banyak perempuan-perempuan terlantar, anak-anak lahir tidak ada bapak karena kesenangan yang disegerakan tanpa ikatan pernikahan yang halal, mengatasnamakan apa? Pacaran. Mengatasnamakan apa? Pergaulan bebas, kumpul kebo dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Jadi rusak tatanan kemasyarakatan kita, kesehatan masyarakat, akhlak yang mulia. Lihat, gara-gara syahwat yang diumbar, hilang rasa malu, hilang tata krama dan sopan santun, banyak mafsadatnya. Kenapa? Gara-gara syahwat ini yang tidak dikendalikan dengan baik. Walaula dzalika ma kana an-nisa'u habailus syaitan. Kalau bukan karena itu, maka setan ya tidak bisa menggunakan wanita sebagai perangkapnya, ya. Karena ternyata setan menggunakan wanita untuk apa, Pak? Untuk menggoda lelaki. Karena memang wanita itu Masya Allah Bapak, indah, cantik, ada ketertarikan kita sama dia. Allah yang mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dibuat indah, tuh kan, Pak. Dibuat indah di pandangan manusia syahwat, yaitu ketertarikan kepada wanita-wanita. Ya. Masya Allah. Ini potongan ini, ucapan wanita adalah perangkap setan, adalah potongan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani dan Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab beliau Targhib wa Tarhib, di mana dalam hadis ini Rasulullah mengatakan an-nisa'u habailus syaitan, wanita adalah perangkap setan. Laula hadhihi syahwah lama kanan lin nisa sultanah ala ar-rijal. Kalau bukan karena syahwat bagi laki-laki, niscaya wanita tidak akan bisa menguasai laki-laki. Ya, betapa banyak laki-laki terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, gara-gara siapa? Wanita. Sebelum halal, wanita ya menjadi perangkap setan untuk menggoda, terjerumus ke dalam perzinahan, melihat hal-hal yang haram, berpacaran, bersepi-sepian, pegang-pegangan. Ketika sudah halal, wanita pun masih jadi perangkap setan untuk suaminya. Bukannya istrinya membangunkan untuk sholat, istrinya bilang, "Bang, bangun, udah jam 3, bola mau mulai." Ini perangkap setan. Ya, wanita yang dibenci setan tuh wanita, "Mas, bangun, sholat malam yuk." Begitu. Dibangunkan suaminya untuk sholat malam, apalagi sholat 5 waktu. Gak bangun diciprati, "Mas, bangun mas." Gak bangun dibisikin lagi, "Mas, bangunlah, nanti saya izinin nikah lagi mas." Insya Allah bangun gak Pak? Insya Allah bangun, semangat. Begitu. Makanya ibu-ibu sekalian, jangan jadi perangkap setan. Jadilah perhiasan dunia.
Ya, ad-dunya mata wa khairu mata id-dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia siapa? Wanita salihah. Kalah itu, Pak. Ya. Mobil yang mahal kalah sama wanita salihah. Jam tangan yang branded kalah sama wanita salihah. Pakaian yang mahal kalah sama wanita salihah. Ya, gadget yang mentereng kalah sama wanita yang salihah. Tidak ada tandingannya wanita salihah. Ya. Jadilah wanita salihah, jangan wanita bermasalah dan bikin masalah. Ya, mau jadi wanita salihah apa wanita salah? Wanita salihah tentunya. Ya. Ini perlu diilmui agar wanita menjadi perhiasan dunia, bukan menjadi perangkap setan. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid, Rasulullah mengatakan, tidaklah aku tinggalkan di tengah manusia setelah wafatku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Pak, Bu, laki-laki itu kuat nggak hidup miskin? Hah? Kuat nggak hidup miskin? Kuat. Laki-laki itu pejuang, tangguh, pekerja keras. Dia bisa menghadapi kemiskinan dengan bekerja. Laki-laki bisa nahan lapar, Pak? Bisa. Dia punya energi. Postur tubuhnya tinggi besar, kecuali yang di depan mungkin. Ya. Laki-laki bisa jadi bawahan? Bisa. Ya. Banyak laki-laki yang bekerja menjadi karyawan, menjadi buruh, bisa. Nggak dikasih jabatan, dia nggak punya harta, nggak punya tahta. Tapi kalau laki-laki nggak punya wanita, bagaimana, Pak? Warning, lampu merah, bahaya. Dia bisa dia nggak bisa selamat dari fitnah syahwat ini. Makanya Rasulullah khawatir. Ya. Apa kata beliau? Inna mimma akhafu ala ummati fitnatal ghaib, fitnatal batni wa fitnatal farji. Di antara yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah fitnah penyimpangan, yaitu penyimpangan dalam syahwat perut dan syahwat kemaluan. Bahaya. Kalau wanita bagaimana, Pak? Ya, masih dia bisa hidup tanpa laki-laki? Langsung, Bu, ya. Dari hati banget ini. Makanya wahai laki-laki jangan sombong. Perempuan itu bisa hidup tanpa laki-laki. Kita temukan, Masya Allah, wanita multi talenta. Dia bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi kepala keluarga, bisa jadi perawat, bisa jadi dokter, bisa jadi koki. Ya, semuanya bisa. Tapi lihat, tapi wanita nggak tahan dengan fitnah harta. Makanya bapak semakin loyal sama istri, insya Allah istri
manut tuh kan lagi ngomong ya kan. Iya, nggak tahan dengan fitnah perhiasan. Ya, makanya Bapak kalau Bapak ya cekcok atau apa, Dek, tahan dulu amarahnya. Ya. Kita berantemnya di depan toko emas aja. Kita berantemnya di hadapan ATM aja. Insya Allah nggak jadi berantem, Pak. Ya, emang abang mau ngasih berapa gram? Ya kan? Emang abang mau ngasih berapa duit? Mau narik berapa duit? Begitu. Ya. Begitu, Pak. Itulah dia, fitnah wanita sangat berat dihadapi laki-laki. Ada seseorang yang cerita, Ustadz, kalau saya ketika saya dikirim atau ditugaskan ke tempat di mana di daerah tersebut wanita hitam-hitam, wanita hitam-hitam, istrinya putih cantik. Saya ditugaskan ke daerah nggak bawa istri nih, Pak. Di daerah yang wanitanya hitam-hitam, aman insya Allah. Jelek-jelek di sini wanitanya. Tapi lihat Bapak, 1 bulan, 2 bulan dia di situ, lah kok yang hitam jadi manis ya? Gula Jawa. Begitu Pak. Itulah fitnah wanita. Yang hitam pun jadi manis, jadi cantik. Kita nggak tertarik, akhirnya terpikat. Ya, itu. Jadi jangan merasa aman, Bapak. Yang sudah punya kemampuan menikahlah. Jangan ditunda-tunda. Yang punya kebutuhan lebih sampaikan ke istri. Mah, kurang jatahnya kayaknya. Ya. Sampaikan. Oh, berarti minta tambahan jatah. Nah, istri paham kebutuhan suami, ya. Begitu. Sampaikan. Wa qala ba'du shalihin, dan berkata sebagian orang-orang yang saleh, lawi tamanani rajulun ala baiti malin la dhanantu an uaddiya ilaihi al-amanah. Walawi tamanani ala zanjiyatin akhlu biha sa'atan wahidah ma tamantu nafsi 'alaiha. Sebagian orang saleh berkata, seandainya aku diberikan amanah untuk menjaga gudang harta, insya Allah aku bisa menunaikannya. Gak bakalan tergoda korupsi, gak bakalan. Aku bisa menjaganya, gak bakalan berkurang itu harta, enggak. Tapi kalau aku diberikan amanah agar menjaga seorang budak yang hitam 1 jam saja, budak hitam Pak, ya, udah budak, bukan wanita merdeka, budak. Ya, yang namanya budak pada zaman dulu, ya Allah, ya, tidaklah seperti wanita yang merdeka. Hitam pula, tidak putih, karena patokan biasanya kecantikan itu adalah keputihan. Kalau aku diberikan amanah agar menjaga seorang budak hitam 1 jam saja, aku nggak bakalan bisa menunaikan amanah tersebut. Bayangkan, ya, bayangkan Bapak. Bahkan salafus saleh kita dahulu berkata, umurku sudah 80 tahun. Tapi kalau aku diberikan amanah untuk bersepi-sepian menjaga seorang wanita, aku nggak merasa aman dengan diriku. Ya, Masya Allah. Itulah teladan kita para salaf, bagaimana mereka sangat-sangat takut terhadap fitnah wanita. Jangan merasa aman dengan fitnah wanita.
walaupun umur sudah tua, walaupun merasa ya berilmu agama tinggi, walaupun merasa amal kebaikannya banyak, tidak. Semuanya tidak ada jaminan, Bapak. Ada seorang ahli ibadah, dia tukang azan, Pak. Bayangkan, suka ngajak orang sholat. Dia kalau azan itu naik ke atas loteng, karena zaman dulu nggak ada speaker, bukan aspek, Pak ya. Nah, ketika naik ke atas, dia melihat tetangganya seorang wanita kafir, tapi cantik, putih, bening. Lihat, amal ibadahnya nggak ngaruh dengan fitnah wanita. Lihat, dia terlihatlah kecantikan wanita tersebut, dia pun tergoda, sehingga dia berazam, ini setelah azan beres, setelah sholat saya akan menemui wanita itu. Ya, bayangkan. Akhirnya selesai azan, dia turun, dia qomat, sholatnya nggak khusyuk, kepikiran wanita, Pak. Makanya betul kata orang, yang dimabuk cinta, yang terfitnah dengan wanita, ketika makan ku ingat kamu. Betul nggak? Ketika baca Quran terlihat wajahmu. Ketika tidur mimpi bertemu denganmu. Begitu, Pak, fitnah wanita. Allahu Akbar. Apa artinya, Pak? Allah Maha besar. Tapi ketika sholatnya ada yang lebih besar, ada yang lebih indah. Siapa? Wanita yang pernah dilihatnya. Begitu. Enggak khusyuk dia sholat. Ya. Akhirnya setelah sholat dia beranikan diri. Itu dorongan syahwat, Pak. Enggak bisa dia kendalikan. Dia pun datang ketok pintu. Dibukakan pintu sama wanita tersebut. Ya. Terlihatlah apa yang terlihat. Taulah wanita kafir, ya kan? Nggak pakai jilbab. Rambutnya, wajahnya, lehernya, tangannya, bahkan mungkin pahanya terlihat. You can see lah pokoknya. Ya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku tertarik kepadamu, aku suka kamu, aku cinta kamu, aku takjub sama kamu, dan lain sebagainya. Ya, 1001 jurus lah menggoda. Ya. Apa wanita tadi mengatakan, wahai fulan, aku ini orang kafir, kamu tuh orang Islam. Beda. Ya. Kalau kamu mau bersamaku, kamu harus ya keluar dari Islam. Bayangkan. Apa yang terjadi, Pak? Syahwat yang memuncak, akhirnya apa? Dia mikir, omongan doang. Yang penting saya bisa bersama dia. Ya. Ia turuti. Dipersilahkan masuk. Kata wanita tadi, sebagai bukti agar kamu memang serius ingin menikah denganku, nih makan daging babi, nih minum khamar. Dia mulai. Ini nggak bisa lagi pura-pura. Tadi kan disuruh murtad, dia pura-pura. Oke, hanya di lisan. Ini gimana ini? Nggak apa-apa lah, makan doang, nanti bisa tobat. Makanlah dia B2, Pak, babi. Setelah itu minum khamr, ya, diajak ke loteng, makan bersama di sana, minum khamr bersama di sana. Apa yang terjadi, Pak? Gak pernah minum khamr, teler dia, Pak, mabuk. Apa yang terjadi? Jatuh dari ketinggian ke daratan. Apa yang terjadi, Pak? Mati. Su'ul khatimah. Demi apa, Pak? Syahwat, kemaluan. Iman dipertaruhkan. Hati-hati.
Jangan menganggap sepele maksiat. Kita nggak tahu kesudahan umur kita bagaimana. Ya, tenang, bisa tobat nanti. Enggak, kita nggak tahu apakah di detik berikutnya kita masih hidup atau tidak. Ya, buat apa? Kenikmatan sesaat. Ya, wanita kita korbankan kenikmatan surga yang abadi. Ya, bidadari. Tadi satu wanita kita korbankan 70 bidadari. Ya, kita korbankan khamr yang nikmat di surga dengan minum khamr di dunia yang haram. Ya, naudzubillah. Akhirnya pemuda tadi mati dalam keadaan apa, Pak? Su'ul khatimah, padahal dia ahli ibadah. Padahal dia orang yang suka mengajak sholat. Tapi fitnah wanita sangat dahsyat. Masya Allah. Gak bisa kita Bapak prediksi. Makanya ya, beruntung bagi mereka yang sudah punya penyaluran syahwat, yaitu menikah. Walaupun istri kita ya tidak secantik istri tetangga, alhamdulillah kita syukuri. Insya Allah dengan mensyukuri ya nikmat tersebut dan menundukkan pandangan, istri kita akan terlihat cantik, bukan ibu lagi ya, dengar tubi gitulah Bu ya, begitu. Ada lagi cerita seorang pemuda yang dia tinggal sendiri dan dia punya saudari, ya saudari yang jauh, yang bukan mahram dia, tapi punya hubungan kekerabatan. Suatu hari di malam hari hujan diguyur, hujan turun deras. Ternyata kerabatnya ini, si wanita ini kehujanan, basah kuyup. Ya, si wanita tadi ketuk pintu. Ya, si pemuda aneh, siapa ini malam-malam hujan-hujan ketok pintu. Dibukakan pintu, ternyata saudari dia, kerabat dia, bukan mahram, tapi bukan mahram. Mau nolak nggak enak ya, karena masih kerabat. Alasan apa ini ya? Akhirnya dia persilahkan masuk karena kasihan basah kuyup itu ya. Diberikan pakaian, handuk, udah. Ketika malam semakin malam, hujan semakin deras, lihat, setan pun melancarkan aksinya. Dibisikkan kepada pemuda tadi belajar, dia belajar ya. Dulu nggak ada lampu terang gini Bapak, dulu rumahnya kecil-kecil Bapak ya. Bisikan setan agar berzina dengan wanita tersebut. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, pemuda yang berilmu ini, dia gunakan lampu temploknya sebagai alat untuk menahan gejolak syahwat. Dia bakar tangannya. Jadi lampu templok Pak ya, anggap lampu templok. Dia bakar tangannya begini. Dia bilang, ya Allah, aku nggak bisa menahan panasnya api dunia, apalagi menahan api neraka. Karena kata Nabi SAW, api neraka itu 70 kali lipat api dunia. Begitu Pak ya. Mau kemana pemuda ini, nggak punya istri? Beda kalau bapak di jalan, di luar ya, berangkat kerja atau pulang kerja, terlihat wanita cantik, bapak punya ketertarikan, keinginan, syahwat naik, birahi meningkat, bapak ada pelarian, pulang ke rumah Pak, banting setir, pulang ke rumah. Mah, assalamualaikum. Loh, Pak kok balik? Iya, ada hajat. Ya, hajat apa Mah? You are, kamu.
Istri yang mengerti ilmunya paham, oh suamiku kayaknya terlihat apa? Wanita cantik. Ayo Bi, begitu. Ya. Bukan marah-marah, paham. Makanya pemuda itu rentan, ya. Makanya kata para salaf, ya. Perumpamaan seorang jomblo yang belum menikah itu seperti apa? Rumput kering di tengah gurun pasir yang terhembus angin yang kencang, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, terombang-ambing, ya kan? Bahaya, terbawa sana, terbawa sini, nggak aman. Tapi kalau sudah menikah, betul kata Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian itu merasa tenang kepada istri kalian. Nah, kalau rumah tangga nggak mendatangkan ketenangan dalam hati, nggak mendatangkan ketenangan dalam syahwat, syahwat masih bergejolak, hati tidak tenang, nah ini rumah tangga bermasalah. Ya, hati tidak tenang karena istrinya ya tidak taat patuh, suka melawan, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suami, ya, tidak memiliki kasih sayang kepada suaminya, dan tidak tenang dalam birahi karena istri tidak mau melayani suaminya, ya, selalu cuek, tidak paham, ya, suami sedang bergejolak, bahkan sering menolak, makanya ngeri hukumannya. Apa kata Rasulullah? La'anat hal malaikah hatta tardo hatta yardo, malaikat akan melaknat wanita tersebut sampai suaminya ridho. Begitu ngeri. Jadi jangan main-main. Litaskunu ilaiha, ciptakan ini ketenangan, ya. Begitu. Sama juga dengan wanita. Jangan sampai suami berbuat zalim kepada istri, ya, tidak dinafkahi, ya, malah dipukuli, malah KDRT, hilang ketenangan, ya. Mendingan saya hidup sendiri, Ustadz. Kenapa? Suami kayak setan, ya, saya nggak tenang. Begitu. Tidak ada kasih sayang dalam rumah tangga, yang ada malah kekerasan, ya, perselingkuhan dan lain sebagainya. Begitu Bapak. Kita masing-masing introspeksi, ya. Penting untuk kita mengambil wasilah-wasilah untuk kita bisa selamat dari azab Allah tadi, Bapak. Kalau pemuda, ya tadi, si pemuda tadi malam-malam, ya, godaan setan semakin meningkat. Hujan deras, dingin, ya, gelap gulita, cuma berdua. Yang kata Rasulullah, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuha syaitan. Tidaklah perempuan laki-laki berdua-duaan kecuali setan yang ketiga. Artinya apa, Pak? Pasti digoda oleh setan, pasti. Ya, pasti. Ngobrol atuh, kata setan, ya. Bukan berarti setannya orang Sunda, bukan. Masa diem aja? Aji mumpung, katanya. Setelah ngobrol, lihat atuh. Ya, masa tunduk terus pandangan, rugi atuh. Sentuh atuh, setelah sentuh cipok atuh. Setelah cipok pelukan atuh, setelah pelukan ya udah terserah Anda. Sudah. Hati-hati, ya. Makanya betul kata Nabi, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Jangan sampai kalian masuk ke tempat wanita. Jangan. Ini area wanita, nggak boleh masuk. Nggak boleh. Jauhi tempat-tempat wanita. Ketika itu Nabi ditanya, setelah mendengar hadis ini, wahai Rasulullah, gimana tentang ipar? Ya. Kata Nabi, bukan kata film, ya. Ini kata Nabi, alhamu maut, ipar adalah maut. Paling rame Bapak, ya. Lihat. Ini hadis Nabi, bukan judul film. Ini apa? Petuah dari Nabi,
Jangan bermudah-mudahan, ya. Kita tinggalkan ipar kita sama istri, saudara kita sama istri, dia sama iparnya, bahaya. Ketiganya setan, ya. Na'udzubillah. Wa qad yantahi al-ifratu fi hadhihi asy-syahwa hatta tusrafa himmatur rajuli ila kasrati tamattu' bin nisa. Fashghiluhu an dzikril akhirah. Ketika syahwat ini berlebih-lebihan, ya, diumbar sehingga membawa kerusakan bagi laki-laki. Apa itu? Akhirnya dia disibukkan dari mengingat akhirat dikarenakan disibukkan dengan wanita. Ya. Ini kerusakan, di antara kerusakan kalau kita sibuk dengan syahwat kita, yaitu kita lalai dari akhirat, lalai dari kenikmatan surga, lalai dari azab akhirat. Ya. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kalau kita tergesa-gesa untuk memperoleh suatu nikmat, maka Allah akan halangi nikmat tersebut di akhirat. Kita tergesa-gesa pengen mecahin perawan bidadari di dunia, padahal mereka bukan bidadari. Akhirnya kita berzina dengan banyak wanita, ya, atau berzina, berhubungan intim sebelum halal pernikahan. Ini namanya bersegera menikmati padahal belum saatnya. Maka akibatnya apa? Kita akan diharamkan dengan kenikmatan di surga. Kita terlalaikan dari nikmat akhirat. Kita nggak dapat nikmat akhirat tersebut. Emang di surga ada Pak bidadari? Nggak ada. Yang kita lihat bukan keindahan, tapi apa? Kesedihan, orang-orang menjerit karena siksa Allah. Yang kita lihat di neraka bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Yang kita lihat di neraka bukan kenikmatan, tapi azab yang pedih. Ya. Ada orang disiksa ini, disiksa itu. Masya Allah, pemandangan yang mengerikan. Kita pun sibuk dengan apa? Azab kita. Na'udzubillah. Makanya tahan-tahan, jangan diumbar syahwat itu. Ya, nggak apa-apalah. Istri kita walaupun cuma satu, itu nggak habis-habisnya Pak. Ya betul Bu? Setuju? Setuju ya kan? Syukuri, insyaallah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri dengan nikmat satu istri, insyaallah Allah berikan tambahan. Jangan dilanjutkan Pak ya. Tambahan cantik katanya, bukan tambahan istri. Itu rumusnya. Kalau kita syukuri, Allah beri tambahan nikmat. Ya, bukan dari jumlah terkadang Pak. Ya, tapi kenikmatan. Terkadang ada satu istri itu masya Allah bisa memenuhi ya 4 istri sekaligus. Begitu. Makanya jangan heran ada laki-laki. Alhamdulillah Ustaz. Ya, saya bersyukur. Ini satu istri saja, masya Allah sudah seperti 4 istri. Selalu siap sedia Ustaz. Saya mau makan sudah tersaji. Saya mau berangkat kerja, pakaian sudah rapi. Saya berangkat kerja, saya diantar, bukan sampai stasiun Pak ya. Itu mah ojek ya kan. Sampai depan rumah. Begitu. Kalau saya capek, masya Allah, dipijit. Ya, kalau saya lagi ingin syahwat naik, istri memberikan pelayanan terbaiknya. Ya, terkadang satu kali main di 10 gaya Ustadz, ya kan?
dan lain-lain lah. Bapak yang paling tahu, ibu yang paling paham. Begitu Pak, akhirnya suami pun tenang, tentram. Insya Allah semangat bekerja Pak ya. Ya, insya Allah tidak pelit Pak ya. Jangan sampai istri sudah berkorban mati-matian, sudah menunaikan kewajiban, bahkan plus ya, menunaikan hak Bapak. Jangan sampai kita pelit, jangan sampai kita tidak loyal ya. Jangan sampai kita miskin kasih sayang, minim perhatian. Jangan sampai tunggu nikmat hilang Pak baru Bapak menyesal. Ya, jangan sampai. Betul Ibu? Betul. Begitu. Ini bahayanya Pak. Ya. Orang kalau sudah diuji dengan nikmat, dengan syahwat yang diumbar, dia akan terhalangi dari mengingat Allah, dari mengingat akhirat, dan efeknya nanti di akhirat terhalangi dari nikmat surga. Ya, naudzubillah. Betul kata Nabi SAW, idman li ma baina khaddai wa ma baina fakhidai adman lahul jannah. Tolong jaminkan untukku kalian bisa menjaga anggota badan yang ada di antara dua pipi yaitu mulut, dan anggota tubuh yang ada di antara dua paha yaitu kemaluan. Aku jamin kalian surga. Itu Bapak. Kalau kita jaga mulut kita dan kita jaga kemaluan kita, Rasul jamin kita masuk surga. Ya, tapi kalau kita nggak menjaganya, mengumbarnya, ya, berselingkuh, berzina, naudzubillah, nggak bakalan kita dapat jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Warubba ma'ala ilal fawahish, dan mungkin saja ya membawa kita kepada perbuatan keji. Gak ada satupun masyarakat yang memandang baik perzinahan. Gak ada. Ya, ajaran mana saja agama pasti memandang buruk perzinahan. Gak ada yang melegalkan Bapak. Gak ada yang membolehkan. Gak ada. Sampai-sampai ada ajaran agama gak boleh cerai, bayangkan. Karena pernikahan itu penting, sakral, bisa menghambat pintu perzinahan. Ya, nggak ada. Tanyalah bapak-bapak. Bapak mau suaminya istrinya berzina? Oh, nggak mau. Bapak mau anak bapak berzina? Oh, nggak mau. Kenapa? Buruk, keji, mendatangkan penyakit, lahir anak-anak yang tidak ada bapaknya. Ya, begitu. Tapi aneh. Ada pemuda ketok pintu cuma modal bawa martabak di malam minggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, tono mau apel ya, mau jemput si Tini ya. Iya om. Ini bawa apa itu, kok kayaknya enak katanya ya kan. Oh, martabak buat om, disogok. Ya, begitu. Padahal kalau kita tanya, Pak, Bapak mau nggak anak Bapak berzina? Nggak ada yang mau. Betul tidak? Tapi kenapa ketika ada pemuda datang tanpa hubungan yang jelas, yaitu pernikahan, modal cuma bawa sebungkus martabak atau sebungkus mie ayam, langsung tunggu ya, Tini lagi dandan. Masya Allah. Disuruh bukannya diusir. Serigala berbulu domba, nyahlah. Masya Allah. Ya, makanya benteng anak perempuan itu Pak. Ya, kemarin benteng wanita berapa? 3. Masya Allah Ibu ya. Ini hebat Ibu ya. 3. Yang pertama apa? Rasa malu. Makanya bapak-bapak pupuk, kalau punya anak perempuan pupuk rasa malu. Tutupi auratnya sejak kecil. Ya, jangan berhujah masih kecil. Enggak ada istilah masih kecil.
Belum ditulis dosanya Ustadz, enggak, biasakan pakai jilbab. Ya, pisahkan tempat tidur anak laki anak perempuan. Jangan biarkan si abang melihat aurat adiknya. Jangan pula bapak memperlihatkan aurat ke anak perempuannya. Jangan pula istri si ibu memperlihatkan aurat kepada anak laki-lakinya. Dilatih sejak kecil. Nak malu pakai. Nak malu pakai. Begitu. Tutup pintu, ya. Jangan memamerkan kemesraan, ya, kemesraan yang parah, Pak, ya. Kalau cuma ciuman, ya nggak masalah. Peluk nggak masalah. Cuma kemesraan, ya, untuk suami istri jangan di hadapan anak. Ajarkan rasa malu. Ketika ada tontonan anak kita nonton, nah itu nggak boleh ditonton. Itu wanita buka aurat. Ajarkan anak kita rasa malu. Begitu. Paham ini Bapak? Rasa malu dipupuk dari sejak kecil. Kemudian yang kedua apa Bu? Hijab, pakaikan. Anak pula. Nak, kamu sudah balik, wajib pakai jilbab, jangan dilepas kecuali dalam rumah. Ya, begitu. Ya, kalau masih kecil mungkin lepas, tarik sama anaknya. Pakai, tarik sama anaknya. Betul nggak Ibu? Betul. Ya, nggak apa-apa. Masih kecil, latihan. Tapi kalau sudah dewasa, itu pesannya Rasulullah kepada, ya, wanita yang balik. Wahai Asma, ya, sesungguhnya jikalau wanita sudah balik, sudah haid, maka enggak boleh lagi ya terlihat darinya kecuali wajah sama tangan. Begitu. Disuruh menutup aurat. Kemudian yang ketiga apa? Rumahnya. Ya, makanya tempat terbaik, benteng terbaik untuk wanita adalah rumah. Ya, makanya Allah memerintahkan waqarna fi buyutikunna, berdiamlah diri kalian di dalam rumah. Ya, ini perintah, berarti ibadah. Jadi ibu-ibu rebahan di rumah dapat pahala. Jangan suami ngomel, gimana sih mah rebahan aja. Ya, punya anak gadis. Wahai anakku, si gadis, ngapain di rumah terus? Keluarlah. Itu si Tini tuh lihat, udah dapat pacar. Allahu Akbar. Orang tua yang motivasi keluar rumah. Padahal wanita diperintahkan untuk banyak berdiam diri di dalam rumah, bentengnya itu. Makanya kalau wanita keluar, apa kata Nabi? Istashrafaha syaitan. Maka setan pun gembira. Hore, tentaraku keluar. Satu. Hore, tentaraku tampil. Ya, akhirnya setan membuat indah wanita tersebut. Padahal bimoli, bibir monyong 5 cm. Padahal hitam legam, terlihat manis. Padahal hidungnya mancung ke dalam. Dan padahal ya, tapi gitulah setan. Pandai membuat indah wanita di hadapan laki-laki. Begitu. Makanya kata Nabi, kalau wanita menghadap kita, itu menghadap dengan penampilan setan. Kalau membelakangi kita, ya, maka membelakangi dengan wujud setan. Artinya apa? Dapat dekengan setan. Selalu dibuat indah. Makanya Nabi Musa, Pak, ya, ketika dia menolong 2 orang wanita untuk memberikan minum, ini kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa kabur, ya, setelah nonjok orang Kipti sampai mati, Pak. Saking kuatnya Nabi Musa. Tapi ketika dengan wanita, Masya Allah, beliau sangat, ya, penyayang, membantu orang yang lemah. Ya, si wanita ngangon kambing, ya, karena ayahnya sudah tua, nggak ada anak laki-laki. Wanita turun tangan ngangon kambing, ternyata di sumurnya banyak laki-laki. Lihat, rasa malu wanita tadi, nggak mau mendekat. Oh, itu ada si Ateng, si Otong, si Tono, si Budi. Menjauh dia.
Nunggu kok lama, kan tahu lah laki-laki kadang kan, lihat-lihat kan, kita kerjain ya kan, nunggu lama. Nabi Musa pun membantu ya wanita tersebut. Nabi Musa mengambil air ya, wanita kuat apa, Nabi Musa kuat, diambilnya air dalam apa, jumlah yang banyak, diantarkan, nih minum kambing, minum. Kemudian pulanglah wanita tersebut ke rumah bapaknya ya, seorang syekh, seorang orang tua di negeri mana Pak? Parung Panjang? Bukan, di Madian ya. Kemudian orang tuanya mau berterima kasih kepada Musa, diundanglah makan ke rumah si wanita tersebut. Disuruhlah wanita anaknya tersebut untuk mengundang Musa. Padahal Musa lagi berteduh, barusan berdoa. Ya Allah, aku sangat butuh kepada pertolonganmu. Ternyata betul, datang pertolongan Allah. Ya. Wahai fulan, bapakku mengundangmu untuk makan dalam rangka terima kasih karena kamu sudah membantu kami. Ya. Nabi Musa pun pergi. Tapi lihat nih. Karena kan Nabi Musa nggak tahu rumahnya di mana. Makanya Nabi Musa apa? Jalan di belakang perempuan. Kan gitu Pak ya. Yang nuntun di depan, yang dituntun di belakang, betul nggak? Karena Nabi Musa nggak tahu ini rumah perempuan di mana ini. Tapi lihat Nabi Musa, ya, dia tahu wanita itu fitnah, penuh dengan keindahan, setan menggunakannya sebagai perangkap mereka. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, wahai wanita, biarkan aku jalan di depan. Karena kalau di belakang terlihat wanita, jalannya bagaimana? Betul tidak Pak? Sama enggak jalannya wanita sama laki-laki Pak? Beda. Ya, begitu. Musa pun minta tukar posisi. Ya, Musa di depan, wanita di belakang. Ini Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya sampailah ke rumah. Nggak usah dilanjutkan, kita bukan bahas kisah Nabi Musa ya. Intinya apa? Bagaimana seorang nabi pun ya menjaga diri, apalagi kita nggak ada jaminan ya. Kita kembali ke jalan yang lurus ini. Sampai mana? Sampai perbuatan keji. Sampai si bapak yang disogok sama martabak Pak ya. Sampai hijab. Nah, benteng yang keempat, tahu apa? Benteng keempat bagi seorang wanita adalah walinya. Wali Pak. Kalau dia belum menikah, orang tuanya, si bapak. Makanya kata para ulama ya, kalau seorang wanita memiliki ayah, insya Allah aman wanita tersebut. Maksudnya apa Pak? Karena ini tentu bukan sembarang ayah ya. Ayah yang memang saleh, dia tahu tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak perempuannya ya. Jadi lantaran adanya ayah, insya Allah akan menjaga anak gadisnya dari serigala berbulu domba. Saya baru dapat berita kemarin, ada seorang wanita gadis COD-an keluar rumah, COD-an, ternyata ditunggu-tunggu sama orang tuanya, nggak balik-balik, dicari-cari, ternyata di dalam karung, di tengah kebun, alias apa Pak? Dibunuh. Bayangkan. Makanya Bapak, jangan mudah-mudah sekali. Abi izin ya, mau kemana? COD-an. Hati-hati. Khawatir. Betapa banyak kasus-kasus penculikan, anak-anak hilang. Yang hilang siapa? Kebanyakan anak wanita, bahkan gadis. Bahkan ada tetangga kampung saya Pak, sampai sekarang belum ditemukan anak gadis tersebut. Masya Allah ya, sedihlah orang tuanya. Jadi kalau ada orang datang, saya dapat info tentang anakmu, percaya aja. Akhirnya apa?
Yang ngasih info minta uang. Tapi butuh duit nih buat jemput. Banyaklah alasan-alasan. Akhirnya apa? Dikasih. Habis berapa puluh juta Pak. Dimanfaatin sama orang. Jangan tunggu penyesalan datang. Ya, karena penyesalannya datangnya terakhir. Kalau datangnya di depan bukan penyesalan tapi pendaftaran Pak. Begitu. Jaga anak kita. Ya, antarkan. Ya. Bahkan kata pakar pendidikan, kalau anak perempuan kita kurang dapat kasih sayang dari bapaknya, siap-siap jadi mangsa serigala berbulu domba. Kenapa Pak? Wanita itu haus kasih sayang. Kalau dia nggak dapatkan dari kecil dari bapaknya, datanglah serigala berbulu domba atas nama cinta. Ya, tahulah percintaan remaja Pak. Ya, ayang-ayangan, abi-abian, ya kan? Sok perhatian, sok kasih hadiah, sok boncengin, sok jemput. Betul tidak? Sok jalan-jalan bareng, genggaman tangan. Ya, Bapak kapan terakhir genggam tangan anak Bapak? Bapak kapan terakhir boncengan sama putri Bapak? Bapak kapan terakhir jajan bareng sama putri Bapak? Bapak kapan terakhir ngobrol bareng sama dengan anak gadis Bapak? Kapan? Itu nggak tabu Pak. Jangan sampai ada serigala berbulu domba yang mengambil hati anak kita gara-gara nggak dapat hati kita. Ya, haus kasih sayang. Sama ibu ketika punya anak laki-laki, ya, jangan sampai dia salah pilih istri, ya, gara-gara haus kasih sayang ibu, kurang perhatian cinta ibu, begitu Pak ya. Jadi penuhi, ya, saya kan bilang kemarin itu, anak itu ibarat botol yang harus diisi bukan dengan air Pak, tapi dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan perhatian, insya Allah. Ya, mau serigala berbulu domba, mau buaya darat, ya, mau apa lagi Pak? Kupu-kupu malam lewat, aku sudah merasakan cinta orang tuaku. Aku nggak butuh lagi cinta kamu. Aku sudah merasakan kasih sayang orang tuaku. Aku nggak butuh lagi kasih sayang kamu. Ya, jadi sempatkanlah Bapak. Saya tahu Bapak capek, saya tahu Ibu capek. Ya, sama Pak, mendingan capek sekarang Pak daripada capek nanti. Ya, mendingan capek sekarang daripada capek nanti. Ya, mendingan berkorban sekarang daripada darah mengalir nanti. Ya, mendingan pusing sekarang daripada pusing nanti. Begitu Pak. Kalau sekarang masih bisa diperbaiki Pak. Kalau sudah besar dia nggak bisa. Udah dicatat sama malaikat. Sudah dicatat. Ya, naudzubillah. Sekarang masih kecil, belum ada catatan amal dia. Ya, dalam hal dosa nggak dicatat. Ya, begitu. Sampai mana ini? Jadi itu dia 4 benteng. Nah, kalau sudah menikah, maka benteng wanita adalah suami. Makanya usahakan para suami, ya, berikan perhatian, kasih sayang kepada istri. Kenapa? Istri kita lebih nyaman dengan selingkuhannya? Karena dia selalu ada. Ya. Karena dia selalu ada buat istri Bapak. Naudzubillah. Istri sanalah, bukan istri Bapak. Dia punya perhatian. Padahal cuma nanya, udah makan belum? Lewat DM. Ya. Makanya transparansi coba Pak. Jangan ada istilahnya punya pola pin sendiri itu HP. Yang mana istri nggak boleh tahu atau suami nggak boleh tahu. Ya, jangan. Harus terbuka. Bang, ini sandi HP saya. Mah, ini sandi HP Abi. Bukan berarti tajasus, bukan, keterbukaan.
terkadang kita harus ada namanya dalam istilah usul fikih Pak, wazi' syar'i. Ya, penghalang untuk berbuat maksiat. Jadi laki-laki nggak berani selingkuh. Kenapa? Dalam pantauan istri. Kan ini nih Pak nih. Dia kecil, imut, gepeng pula ya kan. Tapi lihat, ada aplikasi yang mengantarkan kepada apa? Perzinahan, perselingkuhan. Jadi kalau Bapak punya pola sendiri itu HP, pin sendiri, ya hati-hati Pak. Istri nggak tahu kok. Istri nggak tahu kok pola sandinya. Sama dengan istri, suami nggak tahu kok. Akhirnya apa? Nggak ada penghalang dia untuk tidak bermaksiat. Nggak ada penghalang dia untuk bermaksiat. Nah, akhirnya santai aja, merasa aman. Begitu Pak. Ternyata ada serigala berbulu domba, ada buaya darat. Japri istri kita. Padahal istri kita sedang capek-capeknya, pusing-pusingnya, suami ngomel terus, pelit, medit, pailit, minta ampun, ya, kasarnya minta ampun, ya, miskin kasih sayang. Datang laki-laki serigala berbulu domba, buaya darat. Ya. Assalamualaikum pula, ya kan? Assalamualaikum. Anda datang bukan dengan apa? Assalamualaikum itu apa, Pak? Semoga keselamatan atas, bukan keselamatan yang kau bawa, begitu, Bu. Kalau ada yang japri, maaf Mas, bukan keselamatan yang kau bawa, tapi racun, ya. Tapi musibah. Kamu malah DM ke seorang istri yang sudah punya suami. Ini baru istri yang salehah. Ya, dia punya suami. Ini cukup, suamiku bentengku. Tapi lihat tadi setan bisikin. Ya, akhirnya apa? Tergoda istri tersebut. Karena tadi suaminya yang miskin kasih sayang, miskin perhatian, kasar, zalim, ya. Tidak paham kebutuhan seorang wanita. Begitu. Jadi benteng wanita yang sudah menikah adalah suaminya. Makanya berikan perhatian. Insya Allah kalau perhatian sudah didapat, kasih sayang sudah diberikan, ya, insya Allah taala istri nggak bakalan berpaling dari Anda. Begitu. Wa qad tantahis bi sahibiha ilal isyak, dan bisa-bisa sampai syahwat yang liar ini mengantarkan seseorang kepada isyak. Apa isyak? Isyak itu mabuk cinta. Mabuk cinta. Ya, kayak orang kena pelet. Ya. Semar mesem. Ada wanita sampai mabuk kepayang kayak orang kepelet, padahal nggak dipelet. Orang mabuk cinta, wanita mabuk cinta atau laki-laki mabuk cinta padahal nggak dipelet, nggak kena semar mesem. Begitu. Apalagi kalau pakai pelet. Ada seorang janda kaya kelepak-kelepak sama satpamnya sendiri. Bayangkan. Usut punya usut, ternyata kena semar mesem. Bapak tahu nggak semar mesem? Bukan si semar yang tertawa, tersenyum, bukan. Semar mesem itu jenis pelet, ya. Jangan cari tahu, Pak, udah. Itu perbuatan haram. Man takahhana, barang siapa yang main dukun, ya. Itu dosa besar, mengantarkan kepada kesyirikan. Faqad asyrak, dia telah berbuat syirik, ya. Man takahhana au tukuhina, man tasahara au tusuhira, man tatayyara au tutuyira, ya, faqad asyrak. Barang siapa yang berdukun atau main dukun, ya, main sihir atau sihir, ya, bertatayur, ya, atau merasa bertatayur, maka dia telah berbuat syirik. Ada seperti itu, Pak. Akhirnya celaka. Ini mabuk cinta, ya, ada. Nggak ada pelet, nggak ada apa, mabuk cinta ada. Inilah yang bahayanya syahwat.
Inilah bahayanya sampai-sampai seorang ulama yang namanya Ibnul Qayyim rahimahullah membuat kitab. Jadi dia disurati sama seseorang pemuda, wahai imam, aku ya curhat dia bahwasanya dia terkena penyakit isyak, mabuk cinta kepada seorang wanita. Ya, orang kalau sudah mabuk cinta, Pak, dia nggak mau nikah sama siapapun, harus sama si wanita tersebut. Biasanya kalau sampai tidak terpenuhi, nggak nikah sama wanita tersebut atau wanita tersebut nikah dengan laki-laki lain, bunuh diri, nggak nafsu makan lah segala macam. Makanya jangan sampai dibuka pintu tersebut. Ya, gara-gara apa, Pak? Tadi pacaran. Ya, ada wanita yang stres, depresi gara-gara laki-laki meninggalkan dia. Kenapa? Isyak, mabuk cinta. Semua sudah diberikan ustaz. Nggak ada lagi pembeda antara suami dan suami, ada antara hubungan istri dan suami dengan hubungan pacaran. Semua sudah diberikan, keperawanan sudah diberikan semua. Bahkan ada jatah khusus setiap pekan katanya. Allah musta'an. Ya. Jangan dibuka pintu itu. Ya, gara-gara syahwat diumbar, orang tua diam saja, bukan jadi. Makanya orang tua itu harus jadi satpam, Pak, harus jadi bodyguard bagi anak perempuannya. Wahiyya akbahu syahwat, dan isyak ini adalah seburuk-buruk syahwat. Iya, karena tadi bisa menyebabkan orang tadi depresi, stres, bahkan bunuh diri. Gak ingat Allah, yang diingat wanita. Ketika sholat Allahu Akbar, yang ingat apa? Wanita. Kangen aja bawaannya. Gak nafsu makan. Ya. Kenapa? Ingat dia terus, lagi ngapain ya, lagi ngapain ya. Kalau nggak ada kabar sehari aja atau sejam aja langsung gelisah. Langsung disusul ke rumah dilihat. Ya kan? Kayak orang mau maling aja, ngeker-ngeker. Ada kayak gini, Pak, ada banyak. Ya. Sampai tadi Imam Ibnu Qayyim ketika disurati dengan surat penyakit isyak, curhat, dia ingin bertobat, ingin melepaskan penyakit ini, ingin sembuh dari penyakit ini. Imam Ibnu Qayyim menulis sebuah kitab, ya, dengan judul Ad-Da'u wad-Dawa. Ya. Judul panjangnya Ad-Dawa'u Syafi, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa isyafi. Jawaban yang memuaskan, yang mencukupkan, ya, jawaban yang cukup bagi orang yang bertanya tentang obat yang mujarab. Begitu. Ya, sebuah kitab. Boleh mewasiatkan, yang pertama adalah berdoa kepada Allah, minta taufik agar Allah melupakan kita dengan wanita itu. Lupakan. Ya. Kalau ada foto hapus. Kalau ada nomor WA blokir. Begitu, Pak. Minta pada Allah, ya Allah. Ya. Lupakan dia dariku dalam pikiranku, ya Allah. Doa. Putuskan wasilah-wasilah yang bisa mengingatkan dia dengan wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Putuskan. Fotonya hapus. Ya, WA-nya blokir, medsosnya blokir, semua putuskan. Begitu. Bagi yang memang serius untuk bertaubat, untuk sembuh dari penyakit isyak ini. Wa ajdaruha an yastahya minhu, dan seharusnya dia malu. Ya. Makanya penting sifat malu ini bagi siapapun, laki-laki, perempuan, sifat malu ini penting, ya. Makanya kata Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak tahu malu, silakan lakukan semaumu. Makanya orang yang enggak tahu malu itu udah semuanya dilakukan, Pak. Mau yang haram, libas. Mau yang merugikan orang, libas, enggak peduli. Makanya penting rasa malu itu. Malu kita sama Allah. Malu kita sama orang. Ya. Wa qad yaqa'u inda katsiri minan nas ishqul mal, dan telah banyak terjatuh kebanyakan manusia
ya, rasa mabuk cinta kepada harta, wal jah dan jabatan, wal la'ab bin nardi dan main dengan dadu, wasatranj, ya, wat tanbur dan alat-alat musik. Tuh. Jadi alat-alat musik itu sudah ada pada zaman dulu, Bapak. Makanya Nabi itu sudah dari jauh hari memperingatkan tentang bahaya alat musik. Apa kata beliau? La yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal khamra wal harira wal ma'azif. Akan datang di umatku orang-orang yang menganggap halal, berarti haram sebelumnya. Yang menganggap halal perzinahan, khamr, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Karena alat-alat musik itu, Pak, kata para ulama salaf, ruqyatu zina, ruqyahnya zina. Perhatikan orang yang zina itu berawal dari mana? Musik. Banyak nyanyian yang mengajarkan kepada perbuatan keji, ya, perselingkuhan. 1 jam saja katanya. Cinta semalam lah, apa dan lain sebagainya. Ngajarin. Penyanyinya pun Masya Allah, pakaian seksi, terbuka aurat. Gimana gak bangkit itu keinginan untuk zina. Makanya betul kata para salaf, ruqyatuz zina. Lihatlah penyanyi laki-laki, hatta yang laki-laki ganteng-ganteng, betul nggak? Wanita yang melihat bangkit, ya, syahwatnya. Naudzubillah. Makanya bahaya. Wa ghairi dzalik fatastawli hadhil asya' 'alal qulub fala yasbiruna anha. Maka hal-hal seperti ini akan menguasai hati dan kita pun tidak bisa sabar menghadapinya. Jadi kalau hati sudah terkuasai dengan syahwat, kemaluan, ya, maka nggak bakalan sabar kita, Pak. Susah. Maka segera kendalikan, ya, diri kita dari hal-hal tersebut, ya. Wa yasul al-ihtirazu an dzalika fi bidayatil umur, dan menjaga dari hal tersebut itu mudah kalau masih di permulaan, Pak. Makanya sebelum akut, ya, maka tinggalkan. Ada nih bapak tertarik, ya, atau pemuda dulu lah, jangan bapak-bapak terus. Pemuda tertarik dengan seorang wanita, dia pun jatuh cinta, mabuk, kepayang sama wanita tersebut. Mumpung masih di awal, segera hapuskan pikiran itu. Hapuskan. Dengan cara apa? Menikah, ya. Datang kepada dia, ya, saya tertarik sama kamu, saya ingin nikahi kamu, Ustadz, tapi ditolak nanti, ya nggak apa-apa. Ya, ingat prinsip kita apa? Para laki-laki, bunga tidak hanya sekuntum. Bunga. Begitu juga wanita, mungkin dia suka sama seorang laki-laki, ternyata apa? Abi, tolong tanyakin dia siap nikah enggak? Ditanyakan sama abinya, Mas, siap nikah belum? Oh, udah nikah, saya. Mau niat nambah enggak? Begitu. Oh, maaf Bapak, saya belum siap. Sampaikan. Ya, masih di awal. Apa prinsipnya ibu-ibu? Ibu-ibu, para gadis, lebah tidak hanya seekor. Begitu, Pak, ya. Bunga tidak hanya sekuntum, lebah tidak hanya seekor. Banyak. Cari yang lain, insya Allah banyak. Mumpung di awal, segera putuskan, ya. Jangan ada yang japri, entah laki-laki atau perempuan, ya, mau ta'aruf katanya, begitu, ya. Segera putuskan, ya, kasih kontak wali, begitu. Jangan kasih kontak pribadi, bahaya. Nih, datang ke waliku kalau kamu memang serius, begitu. Mumpung di awal, Bapak terlihat di jalan wanita cantik, segera banting setir, Pak, balik ke rumah, datangi istri. Mumpung di awal, Pak, jangan pula dicari-cari tahu di mana ini, ya, diikutinya di mana rumahnya ini, ya. Misi sukses, udah tahu rumahnya di mana, tempat kerjanya, ya Allah.
Nanti dicari tuh di mana tempat nongkrongnya. Masya, udahlah. Akut nanti Pak. Segera putuskan di awal. Fa in akharraha yaftakir ila ilajin syadid. Kalau kita tunda-tunda nanti butuh obat yang kuat dosisnya. Berat kalau kita sudah terbayang-bayang dia terus, berat. Syahwat sudah memuncak terus, berat Pak. Ya. Wa qad la yanja, dan terkadang obat tersebut enggak mempan lagi. Istri kita pun enggak selera kita lagi. Ya, kenapa? Karena inginnya itu. Ya. Wa mithaluhu man yusraf inanud dabah inda tawajjuha ila babin turidu dukhulahu fama ahwana man aha bisarfi inaniha. Contohnya adalah, permisalannya adalah ketika ada orang yang ingin ya mengalihkan hewan tunggangannya ke arah yang lain, ya. Tentunya dengan cara apa, Pak? Lewat tali kekangnya, betul tidak? Tali kendalinya. Ngarah ke sini wahai kendaraanku, ya. Tungganganku masuk ke sana, jalan ke arah sana, ya itu masih bisa, betul Bapak? Ya, tapi kalau sudah tidak bisa dikontrol lagi, ya karena dia liar sudah, nggak bisa lagi, tali kekang pun nggak bisa, sulit, ya karena sudah liar. Mumpung masih bisa dipalingkan. Wa mithalu man yu'alijuhu ba'da istihkamihi mithalu man yatrukaha hatta tadkhul bab wa tajawazaha. Dan perumpamaan orang yang berusaha mengobati setelah penyakit itu menghujam kuat, menggerogot, ya. Itu seperti permisalan orang yang membiarkan hewan tunggangannya sampai dia masuk ke dalam ya suatu ruangan sehingga sulit lagi ditarik keluar. Begitu Pak. Mumpung masih di luar, belum masuk ke kandang, masih bisa kita palingkan. Jangan dulu masuk kandang nanti. Ya, beda kalau apa? Kuda sudah masuk ke kandang, sulit dikeluarkan. Begitu. Tsumma yakhud bidzanbiha fayjruha ila wara wa ma'adhamu tafawut bainal amrayn. Kemudian kita ambillah ekor dari unta dari kuda tersebut dari belakang. Kita tarik-tarik tuh karena dia udah masuk, dia sudah enak di kandang, ada makanannya, ada minumannya. Ya, tentunya beda Pak ya. Kuda yang masih di luar kandang ya pasti nurut. Tapi kalau kuda sudah masuk ke kandang, sulit dikeluarkan. Ya, yang ada kita kena tendang nanti. Apa sih tarik-tarik ekor aku? Ya kan. Sama seperti kita masih mumpung belum masuk. Ya, segera selamatkan diri, ya. Jangan sampai baru masuk baru kita cari obat, susah, ya. Oleh karenanya agar kita tidak jatuh seperti itu terperosok ke dalam lembah kekejian tersebut maka segera lakukan ya tindakan-tindakan preventif ya sejak kecil. Tumbuhkan rasa malu yang pertama, ya. Yang kedua, perkuat ketauhidan dan keimanan agar kita tuh merasa diawasi Allah. Ingat kisah seorang laki-laki yang punya kekayaan, datang saudarinya, kerabatnya butuh duit, padahal dia sangat cinta kepada perempuan tersebut. Ya, setan membisikkan, kasih harta, tapi kasih syarat agar bisa berzina dengan dia. Ternyata wanita tadi nurut, mau dia berzina. Sudah di atas mau berhubungan intim, mau berzina, ya. Laki-laki tadi apa? Takut kepada Allah. Akhirnya nggak jadi, padahal sudah di atas, Pak. Padahal di ruangan tertutup sudah. Ya, begitu. Akhirnya laki-laki tadi meninggalkan wanita tadi dan hartanya tadi, pergi. Ya. Ini kisah laki-laki yang terkurung di dalam gua, ya, gara-gara batu besar. Dia bertawasul, ya Allah, kalau aku melakukan itu karenamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Bergeserlah pintu itu tadi, ya. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah sangat kuat, tauhid sangat kuat. Makanya pendidikan tauhid tanamkan dari sejak dini, ya. Jangan nunggu masuk SD, dari kecil. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nak, Allah.
Nah, jangan berbohong, itu dosa, Allah marah nanti. Begitu. Ya. Nah, jangan jahil, dosa, Allah marah nanti. Ya. Begitu, Pak ya. Kemudian itu yang ke berapa, Pak? 2. Yang ketiga, tolak pikiran-pikiran, ya, besitan-besitan yang terlintas. Kalau terlintas pikiran untuk berzina, segera palingkan. Ya, sibukkan dengan hal yang lain. Ya. Karena datang dari pikiran, bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, seperti itu. Jangan ikut-ikut pikiran tersebut, segera lawan. Ya. Pikirkan yang lain, aktivitas yang lain. Kemudian yang ke tiga betul? Yaitu dengan nikah. Ini obat yang paling mujarab. Kata Nabi, ya, ma ra'aitu lil mutahabbaini misla nikah. Aku enggak tahu obat yang paling mujarab bagi dua insan yang saling mencintai, yang mabuk cinta, kecuali dengan nikah. Ya, jangan nunggu dulu kecelakaan, Pak, baru dinikahkan. Nah, ini salah. Ya, makanya rumah tangganya bermasalah, penuh masalah. Gara-gara apa? Niat nikahnya salah. Kenapa nikah dulu? Kecelakaan duluan. Masuk angin 9 bulan. Ya, nikah karena apa? Kecelakaan, bukan nikah karena Allah. Ya, nikah. Kata Nabi SAW, fa innahu lahu wija. Karena nikah itu apa? Karena nikah itu bisa menjadi apa? Aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan, ya, dari zina. Kemudian yang kelima tadi kata Nabi, yaitu tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan tuh gini, Pak. Bukan berarti hanya dengan tidak melihat wanita di luar, enggak. Melihat wanita di HP pun sama, tundukkan pandangan. Jadi kalau terlihat wanita pas scroll, segera astagfirullah. Lewati, Pak. Jangan lah kok cantik. Lah kok bening. Ya. Begitu. Langsung. Jangan pula dicari-cari. Carilah artis fulanah, penyanyi fulanah, jangan. Naudzubillah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita ya tidak bisa nikah, maka berpuasa. Kata Nabi, fa innahu lahu wija. Karena nikah itu bisa sebagai benteng. Kemudian ya, karena puasa itu, Pak, insyaallah taala fadilahnya besar. Ya, yang pertama, kalau kita banyak berpuasa, syahwat akan turun. Kata Imam Qurtubi, kalau banyak makan, syahwat naik. Kalau sedikit makan, syahwat turun. Begitu. Bahkan mendatangkan kesehatan, Pak. Ya, saya tadi baru dapat cerita. Ada kakek dia udah umur 80 tahun, tapi nggak ada penyakit kronisnya. Ya, penyakit orang tua biasa ya, paling biasa, penyakit ringan. Ternyata apa? Rahasianya, Pak? Rutin puasa Senin, Kamis. Hari Senin kita nyenin, hari Kamis kita ngemis. Biasakan puasa Senin Kamis, Pak. Insya Allah sehat, Bapak. Karena kebanyakan masalah kesehatan timbul dari mana? Yang kemarin kita bahas, makanan. Sama dengan syahwat juga dari makanan ternyata. Ya, kalau kita banyak makan itu syahwat naik terus. Terkadang suami ya mau misalnya nuntut, istriku nggak mantap pelayanannya. Kenapa? Ternyata, Mbak, ya suaminya makannya nggak dikontrol, makan kambing terus, ya makan daging terus, ya makan banyak terus. Ya pantesan lah syahwatnya naik terus. Istri pun capek. Ya udah ngurus anak, betul Ibu, ngurus rumah. Ya makanya penting saling memahami itu loh. Ya, banyakin puasa, motivasi Bu suaminya supaya puasa. Ya, supaya Ibu apa? Banyak istirahatnya. Ya, karena Ibu capek Bu ya, keramas lagi Bu ya. Ada yang wanita ngomong, Ustadz bukan nggak mau melayani Ustadz, cuma kalau saya keramas terus pusing kepala Ustadz. Betul Ibu? Menyebabkan pusing keramas. Ya.
Kemudian yang berikutnya, jauhi teman-teman yang buruk. Sama dengan medsos, Pak. Jangan pula berteman dengan wanita-wanita cantik. Ya kalau bisa bapak-bapak, ya kalau sudah punya istri, unfriend itu teman-teman wanita. Ya, reunian lihat. Hati-hati. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Hati-hati, jauhi teman-teman buruk. Ya, yang suami istri yang sudah punya suami udah. Ya, medsosnya hanya perempuan. Umu Markona, Umu Makruna, Umu Migropah, ya kan, Umu Saburoh, ya, Umu Mimsahah, ya kan, begitu. Jadi umu ya, ini enggak nama-nama artis di follow-follownya, ya kan, begitu. Jauhi teman-teman yang buruk. Kemudian yang berikutnya udah keberapa ya? Ke-8. Jauhi tempat-tempat fitnah. Ya, Bapak jangan pergi tempat orkes. Di sana perempuan cantik-cantik, buka aurat, joget-joget, menggoda Bapak nanti. Bang, sendirian? Iya, ya kan? Oh iya, sendirian saya. Ya. Jangan, jauhi tempat-tempat fitnah. Sama dengan di medsos, Pak. Jauhi tempat-tempat fitnah. Jangan masuk grup-grup yang kayak gituan, Pak. Ya, jangan masuk grup-grup. Jangan install aplikasi yang begituan, Pak. Jauhi, uninstall, jauhi grup-grup itu, keluar, ya. Kemudian yang berikutnya, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Minimal itu, Pak. Disibukkan dengan ibadah lebih bagus. Ya. Tapi terkadang kita pengen hal-hal yang bermanfaat. Gak masalah, yang penting manfaat. Ibu-ibu, kalau ada suami ibu hobinya main bola, hobinya bulu tangkis, hobinya mancing, hobinya futsal, alhamdulillah. Tapi kalau ada suami hobinya nonton, katanya tuh ya, hobinya nonton, hobinya scroll, hobinya apa? Game online. Innalillah. Subhanallah, ini bahaya. Begitu. Jangan dilarang-larang. Bang, abang nggak ada waktu buat saya, ya kan? Begitu. Ya, biarkan suami kita menjalin hobinya yang halal, yang bermanfaat. Ya, daripada dia jajan di luar, daripada dia hobinya aneh-aneh. Ya, mendingan hobi yang mubah tadi. Dan tentunya para suami bukan berarti ketika diizinkan main bola, main futsal, main bulu tangkis, ya lama-lama di luar. Enggak, istri kita juga butuh perhatian. Ya, Rasulullah main sama siapa? Istrinya. Yuk balap lari. Ya, begitu. Kali-kali ajak istri kita, yuk mancing. Ya, yuk main bulu tangkis bareng. Begitu. Kemudian yang terakhir, Pak, ingat-ingatlah kenikmatan surga dan ingat-ingatlah azab akhirat. Ya. Ingat, kenikmatan di surga itu abadi. Kenikmatan di dunia itu sesaat. Kemaksiatan di dunia bisa menghalangi kita masuk ke surga dan membuat kita masuk neraka. Ingat itu, Pak. Kenikmatan dunia yang semu gak seberapa. Yang kita tinggalkan, alhamdulillah ada gantinya, Pak. Zina, ada gak gantinya? Yang halal? Ada. Ya, istri kita kurang, masna wasulasa waruba. Boleh nambung, tambah cie, silakan. Yang penting siap nafkah, siap adil, dan siap tanggung jawab dunia dan akhirat. Kalau nggak bisa adil, nyengsong Bapak nanti jalan di hari kiamat. Ya, na'udzubillah. Semua ada, Bapak. Ya, solusinya dalam Islam. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga diri kita dari kejelekan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ya. Yang terakhir, Bapak, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata ya taufik itu datangnya dari Allah. Nggak ada jaminan, walaupun namanya Pak Taufik, nggak ada jaminan ya dia menjadi orang soleh.
bukan topik ini Pak ya, nggak ada jaminan. Makanya ya doa kepada Allah ya. Agar kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Silahkan berdoa dengan doa yang Bapak bisa ya. Ya, semisal Allahumma hassin farji, ya Allah jagalah kemaluanku ya Allah. Ya, wahfadz lisani, jagalah lisanku ya Allah. Kayak gitu. Wahfadz batni, jagalah perutku ya Allah. Ya, Allahumma kfina bihalalik an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Ya. Kayak gitu. Daripada yang haram. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.